Cerita dimulai di sebuah pasar yang ada di salah satu kota yang ada di negara Paraguay. Di mana di awal kita diperlihatkan karakter utama film ini, yaitu seorang pemuda 18 tahun yang kita sebut saja Johnny, yang mencari nafkah dengan membawa barang belanjaan dengan gerobaknya atau yang bisa dibilang sebagai kuli pasar. Dan di sini Johnny lagi asik menonton film action jadul di penjual DVD bajakan yang ada di pasar ini. Namun saking asiknya dia menonton, Johnny sampai kehilangan pelanggan yang direbut oleh kuli pasar lainnya, yaitu Nelson. Menyadari ketatnya persaingan di pasar, Johnny akhirnya bertekad untuk bekerja lebih keras agar bisa menghasilkan uang hari ini. Dan Johnny pun akhirnya mulai berkeliling dengan menawarkan jasanya itu, tapi setiap orang yang Johnny tawarkan selalu menolaknya. Sampai di mana Johnny melihat ada yang merekam dirinya menggunakan ponsel jadul zaman dulu, yang dimana saat itu ponsel ini sangat populer karena saat itu smartphone yang sekarang kita gunakan belum ada di pasaran. Dan ternyata yang merekam Johnny ini adalah kakaknya yang kita sebut saja dia Maya. Dan setelah Johnny melihat ponsel jadul itu, Johnny sangat tertarik dan ingin memilikinya. Yang dimana ternyata ponsel ini adalah milik teman Maya yang meminta tolong kepada Maya untuk menjualkannya. Dan Maya yang mengetahui Johnny itu ingin memilikinya, memberitahu Johnny jika Johnny mempunyai uang 600.000 guarani, maka Johnny bisa memiliki ponsel jadul itu. Namun apalah daya si Johnny, karena dia tak memiliki uang sama sekali untuk membeli ponsel yang diinginkannya itu. 600.000. Dan setelah kakaknya itu pergi, Johnny pun kembali berkeliling untuk mencari pemasukan yang dari tadi belum dapat pelanggan sama sekali. Tapi di sini dia malah dihampiri temannya yang kita sebut saja Fatimah. Di mana Fatimah ini meminta tolong kepada Johnny untuk meminjaminya dia uang 10.000 karena dia belum ada sarapan sama sekali. Namun Johnny tentu saja tak bisa membantunya karena dia juga dari tadi belum dapat pelanggan sama sekali. Sampai akhirnya Johnny teralihkan karena melihat sebuah toko yang ternyata adalah toko ponsel yang ada di pasar itu. Di mana Johnny akhirnya masuk ke toko ponsel itu untuk melihat-lihat. Dan di sini dia tidak langsung bertanya karena melihat penjaga toko yang dia kenal, yaitu Maria, sedang digodain oleh polisi yang bernama Hugo ini. Namun setelah polisi itu pergi, Johnny bertanya kepada Maria ini tentang harga ponsel yang sama persis seperti yang kakaknya tadi bawa untuk dijual. Dan tentu saja harga toko lebih mahal, di mana Maria memberitahu Johnny bahwa ponsel yang diinginkan Johnny ini seharga 1 juta. Namun tak lama setelah ini, Maria mendapatkan telepon dari kakaknya, yaitu Bambang, meminta Maria untuk mencarikan pembawa gerobak untuk membawakan barang milik Bambang itu. Dan karena ada Johnny di situ, Maria pun menawarkannya, yang tentu saja Johnny dengan senang hati menerimanya karena akhirnya dia mendapatkan pelanggan pertamanya untuk hari ini. Tapi sebelum kita melihat Johnny bertemu dengan Bambang, kakak Maria ini, kita akan ke sisi Nelson, pria yang sudah merebut pelanggan Johnny di scene awal tadi. Dimana di sini Nelson sedang membeli obat untuk anaknya yang sedang sakit. Tapi karena uang yang dia punya tidak cukup, Nelson mencoba untuk meninggalkan ponselnya sebagai jaminan. Tapi sayangnya tidak disetujui, yang dimana Nelson akhirnya pulang tanpa membawa obat untuk anaknya yang sedang sakit itu. Sementara di sisi kakak Johnny, yaitu Maya, dia akhirnya kembali ke tempat dia bekerja di sebuah restoran Korea, di mana di sini dia memberitahu temannya ini yang terlihat hamil besar dengan berkata bahwa dia sudah berusaha untuk menjual ponselnya, tapi orang-orang tidak ada yang mau membeli ponsel teman Maya ini. Dan ternyata wanita ini ingin menjual ponselnya karena dia membutuhkan dana untuk biaya persalinannya kelak, yang dimana saya bisa konfirmasikan bahwa wanita ini akan melahirkan hari ini juga. Tapi sebelum kita melihat itu, kita akan kembali ke sisi Johnny, di mana dia akhirnya bertemu dengan Bambang, pelanggan pertamanya yang ternyata bekerja di pemotongan daging. Dan di sini Bambang meminta Johnny untuk membawa 7 peti sejauh mungkin dari tempat ini. Tapi nanti Bambang akan menghubunginya untuk memerintahkan secara spesifik akan diantarkan kemana 7 peti itu. Yang jelas untuk sekarang Bambang meminta Johnny untuk membawa 7 peti itu sejauh mungkin
mungkin dari tempat ini. Dan karena Joni tak memiliki ponsel untuk dihubungi, Bambang pun memberikan ponsel milik temannya kepada Joni itu. Namun Joni yang mendengar penjelasan dan keinginan Bambang itu tak langsung mengiyakan, karena Joni ingin uang sebagai tanda kesepakatan mereka, di mana Bambang akhirnya mengeluarkan uang $100 miliknya dan merobeknya menjadi 2 bagian, lalu memberikan setengahnya kepada Joni, di mana Bambang berjanji akan memberikan setengahnya lagi jika Joni sudah menyelesaikan semua perintahnya. Dan Joni akhirnya bersedia dan pergi membawa 7 peti itu, yang untuk saat ini kita maupun Joni belum mengetahui apa isi dari 7 peti itu, karena Joni juga tidak memperdulikan hal itu, karena yang diperdulikan Joni saat ini adalah upah ketika dia menyelesaikannya, di mana $100 itu bisa membeli ponsel yang dia idam-idamkan itu. ¿Falta alarma? Falta alarma. Gracias a la visita, comisario. Dan tak lama setelah Joni pergi membawa 7 peti itu dengan gerobaknya, terlihat Nelson datang menemui pria ini yang ternyata adalah atasan dari Bambang yang bernama Don Dario. Dimana di sini Don Dario terlihat terkejut karena dia menyangka Nelson sudah membawa 7 peti barang miliknya. Ya akhirnya mengetahui itu, Don Dario dan Nelson pun mendatangi Bambang, dimana Bambang menjelaskan bahwa karena Nelson terlalu telat mengambil petinya, Bambang akhirnya menyuruh orang lain, yaitu Joni, untuk membawa barang atau 7 peti milik Don Dario itu. Dan Don Dario yang mengetahui itu terlihat sangat kesal dan meminta Bambang untuk mencari Joni, karena Don Dario tak ingin barang miliknya dibawa oleh orang yang tak dikenalnya. De que él me consiga mi caja. O si no, tendré yo me llevo. Sementara di sisi Joni yang sedang membawa 7 peti itu dengan gerobaknya, terlihat Fatimah kembali menghampirinya. Namun kali ini dia tidak lagi ingin meminjam uang, karena dia juga sudah mendapatkan rezeki yang akhirnya bisa sarapan untuk hari ini. Dan tak lama kemudian Joni mendapatkan telepon yang ternyata dari Nelson yang saat ini sedang mencarinya, di mana Nelson menyampaikan kepada Joni bahwa dia diperintahkan atasan Bambang untuk mengambil barang atau 7 peti yang saat ini dibawa oleh Joni. Namun Joni yang mendengar itu tak mau mempercayainya, karena dia mengira Nelson ingin merebut kembali pekerjaan yang sudah dia dapatkan. Tapi jika apa yang dikatakan Nelson benar, Joni meminta Bambang sendirilah yang menghubunginya, bukannya Nelson. Dan tak lama setelah percakapan mereka itu, dari kejauhan Joni melihat Nelson, yang akhirnya Joni mencoba menutupi gerobaknya itu lalu bersembunyi agar tidak dilihat oleh Nelson. Namun ternyata Nelson sempat berhenti karena melihat gerobak milik Joni itu. Tapi karena Nelson ragu apakah gerobak itu milik Joni, dia pun mencoba menghubungi ponsel yang saat ini dibawa oleh Joni. Dan Nelson mendengar deringan telepon yang tidak jauh dari tempat dia berdiri. Dan kemudian inilah yang terjadi. Sí, tío. Sí, ya tengo tu mercadería. Fatimah berhasil menipu Nelson seolah-olah dering telepon itu berasal dari ponselnya, dan akibat itu Nelson pun akhirnya pergi dari tempat ini untuk kembali mencari Joni yang sebenarnya ada di dekatnya, tapi dia tidak menyadarinya berkat bantuan dari Fatimah ini. Dan setelah ini, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan membawa 7 peti itu, di mana mereka sampai akhirnya tiba di tempat kakak Joni yaitu Maya bekerja. Dan di sini Joni meminta Fatimah untuk menjagakan petinya karena dia ingin menemui kakaknya. Sebagai imbalannya, Joni meminjamkan ponselnya untuk Fatimah bermain game. Ya akhirnya Joni pun menemui Maya kakaknya itu, di mana di sini Joni memberitahu Maya bahwa jika pekerjaannya selesai, dia ingin membeli ponsel milik teman Maya yang tadi Maya tawarkan ke Joni itu. Dan sebagai tanda jadinya, Joni kembali merobek menjadi 2 bagian uang setengah $100 yang dia dapatkan dari Bambang tadi. Sementara di sisi Fatimah yang melihat Nelson dari kejauhan terlihat panik, di mana dia mencoba memanggil Joni tapi tidak ditanggapi oleh Joni. Ya akhirnya Fatimah pun mencoba membawa peti itu agar tidak terlihat oleh Nelson. Tapi Joni akhirnya jadi panik karena dia tak menemukan Fatimah yang tadi menunggunya di luar. Namun tak membutuhkan waktu yang lama, Joni berhasil menemukan Fatimah yang sedang membawa gerobaknya itu. Tapi tiba-tiba inilah yang terjadi. Seorang pria tiba-tiba mencuri 1 peti yang dia bawa itu, yang tentu saja Joni yang melihat itu tak tinggal diam dan mencoba menangkapnya.
di mana kejar-kejaran itu cukup melelahkan dari kedua belah pihak. Tapi karena pencuri itu memiliki skill dalam melarikan diri, Johnny pun pada akhirnya kehilangan jejak dari pencuri itu. Dan saat Johnny kembali untuk menemui Fatimah, ternyata terjadi masalah lagi di mana para polisi yang berpatroli atau berjaga di pasar ini mencoba membuka peti yang dibawa oleh Johnny itu karena terlihat mencurigakan. Dan Johnny terlihat sangat panik karena dia tidak tahu apa sebenarnya isi dari peti itu. Tapi yang pasti Johnny beranggapan bahwa isinya bisa membuatnya dalam masalah. Dan ternyata situasi ini dilihat oleh Nelson. Tapi dia hanya sebentar saja karena dia diperintahkan oleh polisi untuk menjauh dan pergi. Ya, akhirnya karena Johnny tak ingin mendapatkan masalah, Johnny yang mengingat salah satu polisi ini yang tadi dia lihat di toko ponsel. Akhirnya mengatakan kepada polisi itu bahwa barang yang dia bawa adalah milik wanita penjaga toko ponsel yaitu Maria. Yang dimana setelah mendengar itu, polisi ini pun memerintahkan anggotanya untuk tidak membuka peti itu dan pergi meninggalkan Johnny. Dan di sini kita lagi-lagi belum diperlihatkan apa sebenarnya isi dari peti ini. Tapi tenang saja, kita juga pada akhirnya akan mengetahui isi dari peti itu. Dan untuk itu, kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. Dan di sini, Johnny yang kesal akhirnya meminta Fatimah untuk tidak mengikutinya lagi. Sementara di lain sisi, air ketuban teman Maya akhirnya pecah, yang dimana dia akhirnya diantarkan ke rumah sakit oleh Maya dan anak dari bosnya tempat dia bekerja, yang kita sebut saja dia Jimmy. Namun di lain sisi juga, Nelson datang menemui Don Dario dan mengatakan bahwa peti miliknya telah ditemukan polisi, yang sebenarnya tidak jadi karena Nelson pergi tanpa mengetahui kelanjutannya. Dan Don Dario mendengar itu terlihat kesal, dan akibat itu rekan Don Dario mendengar keributan akhirnya bertanya kepada Don Dario dengan berkata apa yang sedang terjadi. Di mana Don Dario menjelaskan kepada rekannya yang kita sebut saja Sulaiman dengan berkata bahwa dia tadi pagi menerima pesan dari Sulaiman yang menggunakan semacam kode yang biasa mereka gunakan seperti tomat dan selada yang hanya mereka berdua ketahui. Dan tadi pagi Sulaiman meminta Don Dario untuk memisahkan tomatnya menjadi 7 bagian lalu mengkapalkannya. Dan itulah yang sudah Don Dario lakukan. Namun tak lama setelah Don Dario memisahkan menjadi 7 bagian, polisi datang ke tempatnya ini, dan karena itulah Don Dario mengirimkan 7 bagian atau 7 peti itu untuk dibawa pergi tidak jauh dari tempat ini hingga penggeledahan yang polisi lakukan selesai. Sulaiman yang mendengar itu semua terlihat kesal dan bertanya kepada Don Dario apakah Don Dario mengirimkan 250.000 US dollar untuk dibawa jalan-jalan keliling pasar dan sekarang malah ada bersama polisi. Pertanyaan itu tiba-tiba dijeda karena mereka menyadari Nelson dari tadi mendengarkan percakapan mereka yang seharusnya tidak diketahui oleh Nelson ini. Dan akibat itu Don Dario pun meminta Nelson untuk pergi meninggalkan mereka. Dan setelah Nelson pergi, mereka pun kembali membahas tentang yang terjadi. Di mana ternyata Sulaiman memerintahkan Don Dario untuk memisahkan 7 bagian tomat itu, maksudnya adalah membagi uang 250.000 US dollar menjadi 7 bagian. Tapi ternyata Don Dario ini salah mengartikan pesan yang dikirimkan Sulaiman itu. Dan jika bukan uang yang dibagi 7 bagian oleh Don Dario ini, lalu apakah yang dipisahkan menjadi 7 bagian itu oleh Don Dario ini? Dan untuk mengetahuinya, kita akan ke sisi Johnny, di mana hari terlihat sudah gelap dan Johnny sangat penasaran tentang isi peti yang dibawanya itu. Di mana dia memutuskan untuk melihat isi peti itu di suatu tempat yang sepi yang masih di sekitaran pasar. Dan saat Johnny membuka satu peti itu, alangkah terkejutnya Johnny setelah melihat isinya yang ternyata